Nah, ini ujungnya seperti ini ya. Nah, seperti ini bagus ini. Nah, getahnya cukup lumayan. Halo sahabat tani, selamat datang di channel Petani Sukses. Baik sahabatku, di pagi hari ini petani sukses berada di perkebunan karet, yaitu sedang melakukan aktivitas penyadapan ataupun penderesan pada kebun karet. Nah, di video kali ini petani sukses akan memberikan sedikit tips ataupun sharing bagaimana kita melakukan penyadapan yang benar dan baik agar dalam pekerjaan, dalam SOP-nya itu kita dalam sadapan itu bisa menghasilkan getah latek yang banyak dan melimpah. Terkadang ini banyak yang dihiraukan, banyak yang dilalaikan oleh kebanyakan para petani karet. Nah, sebelum saya akan memulai memberikan contoh bagaimana cara teknik penyadapan yang benar, saya akan menginformasikan sedikit tentang harga karet terbaru di tahun 2024. Nah, di tahun ini harga karet di petani cukup lumayan baik, semakin mahal dan semakin naik. Nah, dan rata-rata di petani ini harga karetnya kisaran mencapai 10.000 sampai harga 18.000 per kilo. Nah, untuk kategori harga 10.000 ini biasanya karet yang sistemnya harian, tumpah timbang. Nah, kalau untuk karet yang harganya 12.000 ini biasanya karet yang sudah menginap dalam satu hari. Biasanya sadapan kurang lebih 3 kali sadapan, 4 kali sadapan. Dan untuk harga yang tinggi seperti 15.000 itu biasanya ada di tim pelelangan, tim UPBB. Biasanya mereka mencari sebanyak-banyaknya karet di petani sehingga bisa dijual dengan harga yang cukup tinggi. Kemudian untuk harga yang 17 sampai 18.000 ini biasanya karet yang sifatnya bulanan, kemudian kering total, tidak ada sistem cor-coran ya. Biasanya dia menggunakan sistem tempel. Nah, ini karetnya jauh lebih bagus, lebih aman dan lebih berkualitas, dan tentunya harganya juga cukup fantastis mahal. Nah, di sini petani sukses akan memberikan sedikit contoh bagaimana kita melakukan penyadapan yang baik dan benar. Nah, walaupun mungkin saat ini petani karet lagi merasakan sedikit gejolak, yaitu gugur daun ya. Gugur daun ini berarti getahnya sedikit. Nah, seperti ini contohnya. Nah, dalam kali satu sadapan kita cuma dapat segini, alhamdulillah ya, dapat segini. Biasanya bisa full. Nah, dalam sehari itu satu pohon itu bisa dapatkan 500 sampai 600 mili atau sekitar setengah kilo lah dalam satu hari. Kadang kalau lagi normal-normalnya daun bagus itu malah mencapai 1 kilo dalam sehari, itu full. Nah, tapi kita ya syukur alhamdulillah karet kita masih diberi kesuburan ya, subur, kemudian bisa menghasilkan hasil getah latek yang limpah. Nah, ini adalah salah satu karet yang menempel di plat atau gambaran gambaran area sadapan. Nah, ini harus kita bersihkan agar tidak mengganggu dalam proses penyadapan. Nah, ini adalah pokok rendah ya. Ini karet yang sudah di bawah pokok rendah. Nah, ini biasa saya menggunakan tarik dari belakang seperti ini ya. Nah, kalau musim hujan basah ini harus dibersihkan sahabat, agar getah itu tidak keluar dari area sadapan atau tidak delewer.
Untuk di awal kita sodok seperti ini dengan tujuan untuk membuka pori-pori yang ada di depan area sadapan dekat talang seperti ini ya. Baru kita tarik dengan searah. Tuh, jangan seperti ini, jangan goyang maju mundur maju mundur maju mundur maju mundur sayang, bukan seperti itu. Itu bisa menutup pori-pori yang sudah terbuka, jadi satu kali jalan. Nah, kalau terputus seperti ini, ulangi dari yang terputus. Nah, seperti ini teknik teknik cara penyadapan yang baik dan benar agar tidak menutup pori-pori dari getah yang sudah keluar ya. Nah, kemudian sahabat, di ujung seperti ini, di ujung seperti ini nanti akan saya perlihatkan ya. Di ujung seperti ini juga harus agak terlalu dalam mengambil jalannya pisau agar keluar lebih banyak di sini. Dan di ujung sini itu adalah salah satu kunci banyak tidaknya getah karet. Kalau caranya yang benar, maka getah karet itu akan keluar. Nah, kebanyakan dari sahabat itu sukanya begini kalau bekerja. Nah, begini. Nah, di maju mundur. Jadi pori-pori yang ada di pohon karet ini biasanya nanti tertutup kembali. Nah, teknik seperti ini harus banyak para petani yang melakukannya atau melaksanakannya. Memang agak terlihat lebih lama dibandingkan yang seperti itu ya, tapi ini hasilnya cukup memuaskan. Bandingannya sangat-sangat jauh. Kalau kita menggunakan teknik seperti ini, kita bisa dapatkan 1 liter dalam satu harinya dalam satu pohon seperti ini ya. Nah, ini ujungnya seperti ini ya. Nah, seperti ini bagus ini. Nah, getahnya cukup lumayan mengalir deras ya, walaupun posisi saat ini gugur daun. Kemudian yang sebelah sini bisa dilihat. Nah, ini sebagai kuncinya, depan dan akhir sebagai kuncinya agar getah itu bisa mengalir dengan banyak gitu. Nah, ini sahabat tani supaya bisa dilaksanakan, bisa dikerjakan sesuai SOP, sesuai petunjuknya agar hasil getah karet itu semakin melimpah. Nah, seperti ini hasilnya. 4 kali sadapan ya, lumayan. Baik sahabatku, mungkin sedikit yang bisa kami berikan. Semoga informasi atau cara ini bisa bermanfaat untuk sahabat semuanya. Kemudian sebelum kami tutup, satu saran untuk sahabat tani semuanya. Mumpung tahun ini harga karetnya mahal, untuk sahabat tani cobalah bisa menyisihkan sedikit uang hasil penjualan getah karet itu, disisihkan bisa untuk membeli pupuk agar tanaman kita ini bisa tetap tetap tumbuh subur dan bisa menghasilkan hasil getah karet yang banyak. Nah, saran saya dalam cara pemupukan itu nggak usah terlalu banyak disemburkan buahnya banyak, 1,5 kilo dalam satu pohon, itu tidak usah. Cukup gunakan 1 genggam tangan, asalkan rutin per 4 bulan sekali bisa diberi pupuk. Itu jauh lebih baik daripada kita memupuk 1 tahun sekali kasih banyak. Itu lebih baik kita memberikan yang sedikit tapi rutin. Nah, untuk rekomendasi pupuk, sahabat bisa gunakan pupuk campuran
seperti contohnya pupuk urea, pupuk Ponska. Kalau urea dan Ponska ini 1:1 ya, 50-50. Kemudian untuk pupuk mutiaranya sahabat bisa berikan sekitar 4-5 kilo. Kemudian untuk pupuk organik, nah teman-teman bisa gunakan pupuk organik yang sifatnya itu bukan cair. Cari yang bubuk, terserah mau merek apapun, Pilo atau yang sejenisnya. Itu gunakan kurang lebih sekitar 7-10 bungkus. Dan dalam takaran ini bisa kita memupukkan tanaman karet kurang lebih 2,5 hektar, kira-kira sekitar 800 batang sampai 900 batang itu. Yang penting kita harus paham dalam cara pemupukan. Kemudian untuk aplikasinya itu bisa dipupukkan 1 meter atau 2 meter dari pohon, dan yang lebih baik itu kita gunakan teknik tanam pupuk agar pupuk itu lebih banyak manfaatnya di dalam tanah, mengurai di dalam tanah dibandingkan kita menggunakan teknik sebar. Nah, baik sahabatku, mungkin sedikit informasi yang bisa kami berikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di informasi berikutnya. Salam petani sukses.